I'm just calling to say Halo semuanya, saya Valenca Camelia akan mempresentasikan teks ulasan karya novel Retak. Novel ini berjudul Retak, penulisnya Azahra Natasha. Novel ini terbit pada tahun 2021, penerbitnya Dreamcatcher. Jumlah halaman pada novel ini berjumlah 400 halaman. Novel Retak membahas seputar keluarga, persahabatan, dan tentunya drama percintaan. Tokoh utamanya bernama Gladys, remaja perempuan yang masih duduk di bangku SMA. Novel Retak karya Azahra Natasha menceritakan kehidupan gadis remaja bernama Gladys yang harus menghadapi kucilan dari keluarganya serta rundungan dari teman-teman sekolahnya. Dahulu, kehidupannya penuh dengan kebahagiaan dalam lingkungan keluarganya. Namun, kehidupan Gladys berubah 180 derajat. Kala sang kakak meninggal, tak pernah lagi Gladys merasakan yang namanya lingkungan keluarga bahagia. Lebih buruk, Gladys dianggap sebagai biang kerok kematian kakaknya. Ini membuatnya dikucilkan oleh seluruh anggota keluarganya. Gladys tak lagi merasakan hal yang sama seperti dulu. Aldi-aldi mendapatkan pujian dari kedua orang tuanya. Gladys selalu mendapatkan caci makian. Gladys tak meminta apa-apa. Dirinya sangat berharap bisa bermanja-manja dengan sang papa dan menjadi putri kebanggaan sang mama. Namun Gladys tidak bisa mengatakan hal tersebut kepada orang tuanya, terlebih setelah insiden yang melibatkan dirinya dan tewasnya sang kakak. Sayangnya, dunia ini tidak sebaik itu bagi remaja ini. Tidak hanya di rumahnya saja, Gladys juga harus menghadapi perundungan di sekolahnya. Kedua tempat yang dia harus hadapi hampir setiap hari terasa seperti neraka dan perlahan itu membebani kehidupan sehari-harinya. Lantas, apakah ada tempat di mana Gladys bisa menjadi sosok yang bebas dan tanpa beban? Rupanya tempat tersebut berwujud laki-laki bernama Aldo, remaja populer di sekolah Gladys yang merupakan kapten ekstrakurikuler basket. Sepertinya tidak ada yang tidak mengenal laki-laki ini. Keberadaan Aldo menjadi tempat perlarian bagi Gladys untuk berkeluh kesah dan menjadi pendukung di dalam hidupnya. Lama-kelamaan, rasa pertemanan di antara keduanya tumbuh menjadi rasa cinta antara satu sama lain. Sayangnya, keduanya terhalang tembok yang amat besar untuk mewujudkan hubungan lebih dari sekadar teman. Halangan ini menjadi sesuatu yang sudah menghambat atau bahkan merusak hubungan banyak pasangan, dan Gladys serta Aldo tidak luput dari tembok besar ini. Lantas, apa yang akan Gladys lakukan untuk menghadapi hubungan ini? Akankah dirinya berusaha menerobos maju dan menghancurkan tembok tersebut demi cintanya kepada Aldo? Atau justru dirinya akan berputar arah karena lebih memilih keyakinan yang sudah dianut sejak dini? Kali ini Gladys dihadapkan dengan situasi di mana sang perempuan harus memilih kakak kelas yang ia cintai atau kepercayaan yang ia anut sejak dini. Manakah yang harus Gladys pilih? Akhirnya Gladys meninggalkan sang kakak kelas dan menikah dengan laki-laki yang bernama Marcel. Akhir yang indah melewati kisah cinta. Gladys sadar jika terus bertaut dalam kesedihan dan enggan menerima kebahagiaan, hari ini takkan pernah ada. Tema dari novel Retak adalah seputar keluarga, persahabatan, dan drama percintaan. Alur ceritanya adalah maju mundur. Tokoh dari Gladys dideskripsikan sebagai gadis remaja yang tangguh dan menunjukkan sisi lemahnya kepada orang yang dia percaya saja. Latar waktu yang digunakan pada novel Retak ini pada tahun 2021. Latar tempat yang sering digunakan adalah sekolah, rumah, taman, dan sebagainya. Suasana yang terdapat dalam novel ini yaitu senang, sedih, dan sepi. Pesan moral yang dapat diambil adalah memang kita tidak mudah untuk melepaskan sesuatu dari masa lalu. Namun kenyataan pahitnya adalah bahwa hal-hal yang ada di masa lalu tidak akan bisa pergi ke masa kini. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, terdapat banyak lapisan cerita yang ingin disampaikan penulis terhadap pembacanya dan semua tertuang ke dalam novel ini. Kekurangan, tentunya setiap karya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Hal-hal positif yang sudah dituliskan pada subbab sebelumnya memang merupakan sesuatu yang bersifat objektif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang objektivitas dapat dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Saya merekomendasikan novel ini untuk dibaca. Ceritanya bagus dan banyak pesan moral yang didapatkan. Namun disayangkan, di dalam ceritanya terdapat adegan kekerasan dan dewasa sebaiknya dibaca oleh usia 18 tahun ke atas. Sekian dari saya, terima kasih.